rekan-rekan 5 TV, berjumpa lagi dalam liputan 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Siti Mutamimah. Kondisi pandemi yang membatasi aktivitas di tahun ini tak menyurutkan minat investor untuk masuk ke pasar modal. Namun sayangnya peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan tidak diimbangi dengan edukasi yang baik, sehingga beberapa di antaranya mengalami kerugian. Berikut liputan selengkapnya. Era digital berdampak positif terhadap seluruh segmen ekonomi, termasuk industri pasar modal. Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berkat digitalisasi. Belakangan ini, jagat media sosial diramaikan oleh keluhan sejumlah nasabah atas investasi saham. Namun, keluhan tersebut menjadi sorotan lantaran modal investasinya menggunakan hutang. Sayangnya, alih-alih dapat untung, investasi mereka justru buntung. Tidak diketahui identitas nasabah tersebut, namun cuplikan gambar berisi keluhan mereka tersebar di media sosial baik Twitter maupun Instagram. Jadi money management itu penting banget, apalagi kalau saran saya juga pribadi, justru mulailah dulu dari money management. Karena dengan melakukan money management, maka akan tumbuh sifat yang pertama itu disiplin dan detail. Sifat disiplin dan detail inilah yang sangat-sangat diperlukan untuk terjun di dunia saham. Untuk saat ini ya memang ada channel YouTube, channel TikTok, sama Instagram, sama di Telegram yang aktif juga di antara itulah untuk mengedukasi. Banyak sebenarnya cercaan-cercaan mengenai hal tersebut karena mereka kalau saya nyebutnya trader pemula yang lahir di zaman COVID, jadi trader corona gitu. Mereka itu pengen yang instan atau yang men-skip edukasi tersebut, yang penting untung. Mereka udah merasakan untungnya, tapi mereka belum merasakan ruginya. Investasi saham dapat dikatakan sebagai investasi yang aman dan menjanjikan karena investasi saham merupakan instrumen yang dapat memberikan return paling tinggi dibanding instrumen investasi lainnya, di mana investasi saham menghasilkan keuntungan berbentuk capital gain dan dividen yang sesuai dengan tingkat inflasi di Indonesia. Capital gain adalah keuntungan yang Anda dapatkan dari menjual saham dengan nilai yang lebih tinggi dari harga saham tersebut saat Anda beli. Sedangkan dividen adalah keuntungan yang didapat dari bagi hasil keuntungan perusahaan. Selain itu, masyarakat juga tak perlu merasa khawatir secara berlebihan karena investasi saham sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Awal tujuan gue itu ya buat nabung, bukan buat trading, karena modal gue awalnya masih kecil. Lalu untuk deposito, misalnya kita nabung nih di bank, paling mentok itu berapa persen sih? Paling 5-8%. Kalau di bursa saham, IHSG, itu kalau ditarik kurun waktu dari awal sampai sekarang, itu per tahun mengalami kenaikan 12-14%. Nah, itu lebih tinggi daripada bunga deposito di bank. Kalau kan ada yang namanya inflasi. Inflasi itu rata-rata rate per tahunnya itu 3,5%. Kalau misalnya taruh di bunga deposito di bank, itu kita paling cuannya 2,5%, dikit gitu. Dan gue memilih saham juga untuk belajar lebih dewasa lah dalam menyikapi alokasi keuangan gue. Karena ada yang namanya active income, passive income. Baiklah rekan-rekan 5 TV, sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Semoga liputan kali ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Saya Siti Mutamimah serta kru yang bertugas melaporkan untuk 5 TV. 5 TV, be kreatif.